Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Alida Widiawati, spesialis kulit dan kelamin. Kali ini kami akan memberikan pengarahan tentang pengobatan topikal dan kompres terbuka. Dalam video kali ini akan dijelaskan berbagai bentuk pengobatan topikal dan salah satu pengobatan topikal yaitu kompres terbuka. Pengobatan topikal atau terapi topikal merupakan penggunaan obat dengan formulasi tertentu yang kita gunakan untuk mengobati penyakit kulit ataupun penyakit sistemik dengan manifestasi di kulit. Unsur pengobatan topikal terdiri atas dua bagian besar, yaitu yang pertama vehikulum atau bahan dasar, dan yang kedua adalah bahan aktif. Vehikulum merupakan zat inaktif yang merupakan bahan pembawa zat aktif yang dapat berkontak dengan kulit. Vehikulum terdiri atas 3 bahan dasar utama, yaitu salep, cairan, dan bedak. Bahan dasar yang pertama adalah salep, yang merupakan bahan berlemak atau seperti lemak. Bahan dasar biasanya vaselin atau lanolin. Salep ini bersifat lengket, tetapi mempunyai kelebihan, yaitu daya penetrasinya lebih dalam dan bersifat emolien dan proteksi. Kekurangannya adalah tidak dapat digunakan pada daerah berambut dan tidak dapat digunakan di seluruh tubuh. Bahan dasar kedua adalah cairan, satu bahan aktif yang berfungsi untuk mengeringkan luka yang basah, membersihkan permukaan luka, dan mengurangi gejala gatal serta rasa terbakar bergantung pada zat aktif yang ada di dalamnya. Indikasinya adalah untuk membersihkan kulit yang sakit dari debris seperti pus ataupun krusta. Bahan dasar berikutnya yaitu bedak, yang mempunyai lapisan tipis di kulit yang tidak melekat erat, sehingga penetrasinya hanya sedikit. Bedak ini mempunyai kelebihan karena dapat mendinginkan, berfungsi sebagai anti gatal yang lemah, antiinflamasi, dan mengurangi pergeseran daerah kulit. Kekurangannya adalah penetrasinya sangat lemah dan tidak dianjurkan untuk luka yang basah. Campuran ketiga bahan dasar tadi dapat membentuk vehikulum yang lain, yaitu krim, pasta, dan lotion. Pasta adalah campuran homogen antara bedak dan minyak atau salep. Fungsinya yaitu mengeringkan luka dan sebagai protektif. Digunakan pada luka yang agak basah, tetapi tidak mempunyai daya penetrasi sehingga dapat mengurangi rasa gatal yang lokal. Kekurangannya tidak bisa digunakan pada daerah yang berambut dan tidak bisa digunakan pada daerah genitalia eksternal dan lipatan-lipatan badan lainnya. Krim merupakan campuran air dan minyak dan emulgator. Terdapat dua jenis, yaitu emulsi air dalam minyak dan emulsi minyak dalam air. Kelebihannya dapat digunakan di daerah kulit yang berambut dan mudah dibersihkan dari kulit. Kekurangannya, penetrasinya lebih rendah daripada salep dan cepat hilang dari kulit. Bedak kocok atau lotion merupakan campuran air dan bedak. Biasanya ditambahkan dengan glikserin sebagai perekat. Bedak kocok bisa digunakan pada kulit kering yang superficial, tetapi tidak dapat digunakan pada daerah yang berambut. Kompres terbuka mempunyai tujuan untuk membersihkan luka yang kotor. Yang kedua adalah melunakkan luka, misalnya yang terdiri atas krusta yang tebal. Kemudian yang ketiga adalah mengeringkan. Yang keempat adalah sebagai antiseptik, dapat untuk epitelisasi dan untuk mendinginkan. Aplikasi kompres terbuka. Pertama yang harus dilakukan yaitu dokter melakukan cuci tangan dengan benar. 6 langkah cuci tangan menurut WHO. Yang pertama, tuang cairan hand rub pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua tangan secara lembut dengan arah memutar. Usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci.
Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan letakkan ujung jari di telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Oke. Baiklah. Selanjutnya kita akan melakukan aplikasi kompres terbuka. Yang pertama yakni pastikan pasien dalam keadaan nyaman, santai, beralaskan matras yang tidak tembus air untuk mencegah basah pada alat tidur. Oke. Kemudian gunakan sarung tangan. Sediakan larutan kompres dan tuang pada wadah kecil. Kita menggunakan NaCl. Oke. Bersihkan lesi dari debris atau eksudat yang berlebihan dengan menggunakan larutan kompres tadi. Kemudian, ambil kain kasa, gunakan sekitar 3-4 lapis kain kasa. Nah. Oke, dilapis, lapis kedua. Kemudian, kain kasa tersebut dicelupkan ke dalam larutan kompres hingga basah. Kemudian diangkat dan sedikit diperas agar tidak menetes. Oke. Baiklah, kain yang basah kemudian dibalutkan pada lesi. Apabila area kompres luas, maka tidak boleh melebihi 30% bagian tubuh karena bisa menimbulkan hipotermi. Nah, kemudian lesi dibalut, balutan jangan terlalu ketat. Nah, kemudian dibiarkan selama 2-3 jam. Sesudah 2 jam, kemudian dibuka, kompres dibuka, dan ditunggu selama 10-15 menit. Dan kemudian diulangi lagi hingga 2-3 kali sehari. Bila tujuan kompres tercapai, kompres di stop.